Film dimulai dengan pertandingan sepak bola yang berlangsung sangat sengit. Namun tiba-tiba di tengah pertandingan ada seorang pemain sepak bola yang bernama Yoon Hong-dae. Ia justru malah berusaha menyaingi kapten rekan setimnya sendiri. Dia berlari mengejar kaptennya dan perebutan bola pun terjadi. Aksi ini membuat penonton bingung dan heran. Ternyata 1 jam sebelum pertandingan dimulai, Hong-dae dan rekan satu timnya mengadakan konferensi pers. Pada saat konferensi pers, para wartawan bukannya menanyakan tentang sepak bola. Seorang wartawan malah menanyakan hal pribadi pada Hong-dae. Wartawan itu menanyakan tentang kabar ibunya yang saat ini jadi buronan polisi. 혹시 어머니의 도피를 돕고 계신가요? 네, 경기 관련 제일 좋겠습니다. Dan karena pertanyaan itulah membuat Hong-dae menjadi kesal. Sehingga ketika dia bermain sepak bola, dia sangat emosi. Tentu saja tingkah Hong-dae di lapangan ini mengecewakan satu timnya, dan akhirnya mereka pun kalah. Akibat dari kejadian ini membuat sang pelatih sangat kesal terhadap Hong-dae. Saat mereka hendak pulang, lagi-lagi para wartawan mendatangi mereka. Wartawan itu bertanya tentang kabar ibu Hong-dae. Dengan kesal, Hong-dae langsung mencolok mata wartawan itu dengan tangannya. 눈이 예쁘네. Sontak, kejadian itu langsung viral di media. Bahkan, adegan mencolok mata Hong-dae dijadikan sebuah game dan meme lucu. Akibat dari kasus Hong-dae yang viral ini, membuat para petinggi sepak bola jadi khawatir. Meski korban bersedia untuk berdamai, tapi komunitas pesepak bola akan memberikan hukuman kepada Hong-dae. Sang pelatih akhirnya memiliki ide supaya nama Hong-dae bisa dibersihkan kembali. Pelatih kemudian meminta Hong-dae untuk menjadi relawan. Dia diminta untuk melatih para tunawisma agar menjadi pesepak bola yang handal. Di sisi lain, kegiatan pelatihan ini akan direkam dan dijadikan sebuah film dokumenter yang mengisahkan Hong-dae. Mereka berharap cara ini dapat meraih simpati publik dan membersihkan nama baik Hong-dae. Karena pada 2 bulan ke depan akan diadakan sebuah pertandingan sepak bola tunawisma tingkat dunia bernama Homeless World Cup. Awalnya Hong-dae menolak ide dari sang pelatih ini karena sebenarnya Hong-dae berniat ingin pensiun dari dunia sepak bola. Jadi dia tak perlu jika namanya harus dibersihkan. Pelatihnya lalu mengingatkan Hong-dae tentang kebutuhan uang untuk ibunya. Meski enggan, Hong-dae pun menyetujui perintah itu. Pelatih juga mempunyai ide kalau nama Hong-dae akan diganti nama menjadi Horak, yang memiliki arti bahagia selamanya. Oke, sekarang kita panggil Hong-dae menjadi Horak. Keesokan harinya, produser film dokumenter yang bernama So-min datang menemui Horak untuk membantu membersihkan namanya. So-min ini terkenal karena sering membuat film dokumenter yang mampu menyentuh hati para penonton. Pada saat itu, So-min sengaja menunjukkan cuplikan video para tunawisma yang sedang bermain bola. Dalam video itu, para tunawisma tampak tak memiliki skill sama sekali dalam bermain sepak bola. Mereka justru tampak seolah-olah sedang melakukan latihan bela diri, bukannya bermain sepak bola. Penampilan mereka yang kacau membuat Horak merasa heran. Apalagi saat ini Horak harus melatih para tunawisma itu untuk ikut dalam kompetisi Homeless World Cup di Hungaria. Itu merupakan sebuah turnamen sepak bola global khusus untuk para tunawisma. Dan tahun ini juga menjadi tahun pertama Korea Selatan berpartisipasi dalam turnamen itu. 누가 재능 기부를 해? 약자 인생이야. 몰라. Pagi harinya terlihat Horak sedang datang ke lapangan. Ternyata pada saat itu merupakan syuting film dokumenternya. Namun karena akting Horak masih terlalu kaku dan tidak tulus, akhirnya So-min memberikan perintah untuk melakukan pengambilan gambar ulang dengan harapan bisa menciptakan kesan pertemuan pertama yang lebih tulus dan film yang dihasilkan dapat menyentuh hati para penonton. Horak merasa kesal dan tidak mau mengulangi pengambilan gambar. Dia merasa kalau film dokumenter itu seharusnya menunjukkan akting apa adanya. So-min yang kesal kemudian mengajak Horak untuk berbicara di pinggir lapangan. So-min menunjukkan rasa marahnya karena Horak tidak mau mengikuti arahannya. Apalagi kompetisi ini sudah semakin dekat dan mereka harus menghasilkan video yang dapat menyentuh hati para penonton. So-min benar-benar meminta kerja sama Horak dalam hal ini, sebab ini semua juga demi kebaikan Horak. Setelah itu syuting dilanjutkan kembali dan Horak memperkenalkan dirinya dengan percaya diri dan serius. Di sana Horak mencoba memotivasi para tunawisma. 여러분들 뛰는 모습 보니까 지금 말하고 있는 것만 같습니다. Dan tak lama, seleksi pemain pun dilakukan. Tapi sebenarnya seleksi ini hanyalah formalitas saja. Terlihat So-min sengaja memilih pemain sepak bola yang memiliki kisah kelam dalam hidupnya. Dengan mengangkat kisah para tunawisma itu, So-min berharap dapat menghasilkan film dokumenter yang menyentuh. Sementara itu, para tunawisma diminta untuk belajar menendang bola ke gawang. Tapi karena para tunawisma amatir dalam bermain bola, Horak jadi geleng-geleng kepala melihat aksi mereka yang sangat konyol. Dari sekian banyak orang yang berpartisipasi, hanya ada satu pria tua yang mampu mencetak gol. Namun sayangnya usianya sudah sangat tua.
Malam harinya, Horak diam-diam bertemu dengan ibunya yang merupakan buronan polisi. Dalam pertemuan itu, ibunya meminta uang kepada Horak karena dia sudah menipu banyak orang sehingga menjadi incaran polisi. 사업한다고 내 돈 다 날렸지. 생활하면서 엄마라고 한 게 뭔데? Horak mengatakan bahwa ia tidak punya uang. Walaupun tidak menyukai sikap ibunya yang selalu mencari masalah, Horak tetap mempedulikannya. Setelah itu, sang ibu dengan wajah tanpa rasa malu memperkenalkan pacar barunya kepada Horak. Melihat tingkah ibunya itu, Horak hanya bisa geleng-geleng kepala. Keesokan harinya, Somin mendapatkan kabar jika ada salah satu pemain bernama Bomso memutuskan untuk meninggalkan tim. Maka, tugas Somin dan Horak saat ini adalah membujuk Bomso agar mau kembali ke tim. Kita sekarang flashback pada kisah hidup Bomso. Dulu, Bomso adalah seorang pekerja yang rajin karena dia memiliki impian memiliki rumah kecil yang layak untuk ditinggali. Namun, suatu hari dia mengalami kecelakaan kerja dan akibat dari kecelakaan itu, kini semua uangnya habis untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Karena hal inilah, akhirnya Bomso jatuh miskin dan jadi tunawisma. Karena tak memiliki tempat tinggal, akhirnya dia pun tidur di jalanan. Ketika tidur di jalanan, Bomso sering dipukuli oleh preman di sana. Sampai-sampai dia tidak memiliki semangat hidup lagi. 잠이 들어 깨지 않길 바랐어요. 남아있는 것이 없었으니까요. Hingga suatu hari, ada seorang wanita datang menghampirinya dan wanita itu bernama Jinso. Dia sengaja datang untuk membersihkan luka-luka Bomso. Meskipun wanita itu mengalami keterbelakangan mental, namun cinta yang diberikan oleh Bomso sangatlah tulus. Karena sudah mau menolongnya, akhirnya Bomso mau berjualan koran demi kesembuhan mental Jinjo. Hingga sekarang Bomso masih berjualan koran. Tak lama kemudian Horak dan Somin datang dan mendekati Bomso. Horak mencoba membantu Bomso dalam menjual koran, tetapi Bomso menolaknya karena menganggap jika Horak hanya mengganggunya saja. Meskipun Bomso bersikap kasar, tapi sebenarnya dia memiliki hati yang sangat baik. 내가 그신 줄 알아. 비기쇼. 아 됐다고 그냥 가라고. Setelah selesai menjual koran, Bomso mengajak Horak untuk makan roti telur. Menu ini merupakan menu favorit Jinjo. Bomso cerita kalau Jinjo tidak pernah berbicara sama sekali, tetapi dia akan tertawa dan mau berbicara saat makan roti telur. Setelah itu, Horak dan Somin memiliki ide dan ingin mewawancarai Jinjo. Tetapi Bomso mengatakan jika itu akan sia-sia karena Jinjo tidak akan berbicara. Tapi Horak berusaha dengan menyogok Jinjo dengan roti telur. Dan dari sinilah Jinjo mau berbicara panjang lebar. 축구 선수 미남. Dia juga cerita jika Jinjo sangat menyukai sepak bola. Padahal sebenarnya ia hanya modus karena melihat Horak memiliki wajah yang tampan. Setelah mengetahui fakta tentang kecintaan Jinjo dengan sepak bola, Bomso bertekad untuk menjadi pemain bola. Oleh karena itu, Bomso memutuskan untuk kembali bergabung dengan tim. Pada saat latihan, rekan tim Horak bertanya bagaimana bisa Horak berhasil membujuk Bomso agar mau kembali ke tim. Dengan senyum lebar, Horak menjawab kalau dia hanya menyogok menggunakan roti telur. Melihat perkembangan tim yang semakin baik, Somin memberikan apresiasi kepada Horak. Mereka kemudian saling bertatapan dan memamerkan jari tengah mereka sambil tersenyum. Saat latihan, Bomso yang terlalu bersemangat secara tak sengaja malah membuat Hwandong cedera. Kini, pria tua itu harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Padahal sebenarnya, Hwandong ini adalah satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol. Hwandong memohon kepada Horak agar dia diberikan kesempatan untuk bertanding lagi. 한 달 안에 다시 보죠. 내 떨구지 마라. Dia berjanji dalam waktu 1 bulan dia akan sembuh. Tapi Horak memutuskan untuk tidak melibatkan Hwandong demi kesehatannya. Kemudian Hwandong menceritakan tentang masa lalunya. Dahulu dia menjalani kehidupan sebagai CEO di perusahaan yang sangat besar. Namun karena terpengaruh oleh kesenangan duniawi, dia kemudian terjerumus ke dalam kecanduan seks dan alkohol. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah. Apalagi dia juga sudah melupakan anak dan istrinya. Ditambah lagi Hwandong terlibat dalam kasus kriminal dan harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Setelah dibebaskan, dia merasa malu untuk kembali ke rumah. Inilah sebabnya ia kini hidup sebagai tunawisma dan tidak tahu arah mau dibawa kemana hidupnya. Maka dari itu, Hwandong sangat ingin kembali bermain sepak bola supaya anak dan istrinya bisa bangga kepadanya. Dia berharap keluarganya mengetahui kalau kini dia sudah berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar cerita Hwandong itu, Horak menjadi luluh hatinya dan bersedia mempertimbangkan keinginannya lagi untuk bergabung dengan tim. Keesokan harinya, Horak dan Somin bingung mencari pemain tambahan karena Hwandong yang cedera tidak bisa bermain lagi. Asisten Somin kemudian memberikan saran bahwa ada seorang pria bernama Insun yang bisa diikut sertakan dalam pertandingan ini. Insun adalah pria muda yang pernah mengalami patah hati. Lalu kita flashback ke masa lalu Insun yang sangat menyedihkan. Insun kecil terlahir yatim piatu dan tumbuh di sebuah panti asuhan. Di panti asuhan, Insun sering dibully oleh teman-temannya, tetapi kemudian dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Maya. Maya mau berteman dengan Insun, bahkan sampai remaja mereka tetap berteman.
Dan akhirnya ketika sudah dewasa mereka pun saling mencintai. Tapi sayangnya pada saat itu terjadi bencana alam yang menyebabkan Maya menghilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. 시체를 찾지 못해서 살아있을 거라고 생각하는 거예요. Sejak kehilangan Maya, Insun hanya fokus menyebarkan poster orang hilang sambil menjual koran. Pada masa kini, Horak mendatangi Insun dan mengajaknya bergabung ke dalam tim sepak bola. Horak juga membantu Insun untuk menjual koran. Tetapi Insun mengatakan kalau Horak hanya mengganggu saja, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Bomso. 형 오고 나서 장사가 안 돼요. 이상해요. Horak tetap membujuk Insun untuk bergabung dalam tim sepak bola dan menjelaskan kalau Somin akan merekam semua kegiatan mereka dan menyiarkannya. Dengan cara ini, Horak beranggapan jika Maya mungkin saja bisa melihat Insun di televisi dan menghubunginya lagi. Mendengar hal ini, Insun menjadi sadar dan setuju untuk bergabung. Masalah baru muncul ketika tahu kalau Insun bisa mencetak gol jika bola itu diam saja dan tidak bergerak. Karena sebenarnya Insun tidak bisa mencetak gol sama sekali jika bolanya bergerak. Horak pun berusaha keras mengajarkan Insun cara mencetak gol dengan bola yang bergerak. Latihan pun rutin dilakukan, tapi Somin minta Horak untuk lebih tegas supaya film dokumenter mereka lebih berkesan. 무서운 분위기 좀 조성해봐. 감동 코드로 좀 풀게. Dengan semangat tinggi, Horak terus menerapkan disiplin keras kepada para pemain, padahal mereka sudah sangat lelah. Akibatnya, pemain malah menantang Horak yang sepertinya tidak imbang, karena 1 versus 5 orang. Mereka taruhan siapa yang menang akan mendapatkan 20.000 won. Tentu saja Horak langsung setuju. 5대1로 먼저 5점 내기. Pertandingan 1 versus 5 pun dilakukan. Tentu saja dengan mudah Horak berhasil menang. Bahkan dia melakukan beberapa selebrasi untuk merayakan kemenangannya. Setelah itu Horak memiliki ide di mana mereka akan melakukan pertandingan persahabatan melawan anak-anak SMP. Awalnya mereka kalah, tetapi setelah dimotivasi oleh Horak, semangat mereka akhirnya keluar. 아, 쟤들이 기술적으로는 우리보다 훨씬 더 무조건 이겨요. 알았어요? 자, 하나. Dengan semangat baru itu, mereka bangkit dan akhirnya meraih kemenangan. Selanjutnya, latihan terus dilakukan dengan serius. Walaupun perkembangannya berlangsung lambat, tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Tapi tiba-tiba saja, mereka menghadapi masalah baru kalau sponsor mereka menarik dukungannya. Kini mereka harus mencari dana baru untuk tetap bisa bertanding. Situasi menjadi lebih rumit ketika ibu Horak mendekam di penjara. Kejadian ini tentu membuat Horak semakin frustasi. Akhirnya, Horak memutuskan untuk memutus hubungan dengan sang ibu dan sudah tidak peduli lagi kepadanya. 홍대 무슨 일 있니? 무슨 일 항상 있어. 엄마가 그 일이야. 우리 그만 쌩 까고 살자. Ketika sedang berjalan di taman, Horak tanpa sengaja melihat Jinjo yang hendak dilecehkan oleh beberapa orang. Dia spontan langsung menolongnya dan berhasil memenangkan perkelahian. Sayangnya kasus ini menjadi viral dan Horak dituduh sebagai penyerang lantaran Jinjo mengalami keterbelakangan mental. Apalagi Jinjo tidak memberikan keterangan apapun pada penyidik dengan jujur, sehingga Horak dicap sebagai penyebab kerusuhan. Karena kasusnya yang tak henti-henti, akhirnya petinggi sepak bola menyerah dan tidak mampu membersihkan nama baik Horak. Karena hal itulah, kini nama Horak dicabut dan kini dia dipanggil sebagai Hongdae lagi. Mengetahui kalau Hongdae menghadapi masalah lagi, para pemain sepak bola terus mendorong penyidik untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Mereka sangat yakin kalau Hongdae tidak bersalah. Meski demikian, penyidik tetap teguh pada pendiriannya dan menjadikan Hongdae sebagai tersangka utama. Di sisi lain, untuk membantu Hongdae, Somin menghampiri Jinjo secara diam-diam. Dia ingin meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jinjo akhirnya setuju untuk berbicara dan menjelaskan kronologis peristiwa kepada penyidik. Bahkan dia juga menjelaskan kalau ada orang yang sengaja merekam insiden itu dari atas gedung. Informasi itu mendorong penyidik untuk mencari tahu siapa sosok misterius yang sengaja merekam kejadian itu. Setelah bukti itu dipublikasikan, kini nama Hongdae segera diklarifikasi oleh media dan dia langsung dianggap sebagai pahlawan berkat aksinya yang berani menolong Jinjo. Setelah klarifikasi ini menjadi viral di media, akhirnya sponsor pun mulai berdatangan lagi untuk mendukungnya. Namun, pada saat segalanya mulai membaik, para petinggi sepak bola melihat potensi lebih dari Hongdae. Mereka meminta Hongdae untuk berhenti menjadi pelatih tunawisma dan bergabung dengan program lain yang mereka percaya akan memberikan kesuksesan lebih kepada Hongdae. Tawaran yang sangat menggiurkan itu membuat Hongdae menjadi bimbang. 홍대야, 우리 나쁘게 살자, 나쁘게. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan latihan. Setelah latihan selesai, Hongdae meminta maaf dan menyatakan pengunduran dirinya sebagai pelatih. Keputusan ini membuat para pemain merasa bingung dan kecewa, terutama karena mereka baru saja mulai membangun kerjasama yang baik. Somin yang kecewa lalu mengajak Hongdae untuk berbicara empat mata. Somin mengatakan
kalau hidup Hongdae sangat menyedihkan karena dia tampak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Hongdae yang tidak terima pun membalas ungkapan Somin yang mengatakan kalau saat ini mereka sama-sama dalam situasi yang menyedihkan, yaitu sama-sama memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi masing-masing. Pada malam harinya, Hongdae makan bersama ibunya yang baru saja keluar dari penjara. Ibu Hongdae menyatakan kalau dia akan tinggal dengan pacarnya di Pulau Jeju dan mereka akan memulai hidup baru. Setelah itu mereka menyaksikan pertandingan ulang sepak bola dengan Hongdae sebagai pemainnya. Ibunya sangat bangga saat melihat Hongdae mencetak gol. Tak lama kemudian, ibunya meminta maaf kepada Hongdae karena dia tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Singkat cerita, kini para pemain sepak bola mempersiapkan diri untuk terbang ke Hungaria. Para pemain sangat kecewa karena pada saat hari pertandingan, Hongdae tidak bisa mendampingi. Tapi tiba-tiba saja, tak ada angin dan tak ada hujan, Hongdae datang ke pertandingan itu. 찍고 간 놈 턱없이 잊어볼란게 나는. 잘 있었어요? 얼굴이 좋네. Ternyata, Hongdae memilih untuk tetap menjadi pelatih bagi para tunawisma, bukan mengikuti program yang ditawarkan oleh para petinggi sepak bola. Keputusan ini membangkitkan semangat antara mereka, dan ini menjadikan tim lebih solid dan bersemangat. Ketika pertandingan dimulai, semangat para pemain sangat terasa. Anggota tim Korea Selatan merasa sedikit terintimidasi saat menyaksikan pertandingan dari negara lain. 철수, 우리 그냥 돌아갈래요? 쫄 것들 없어요. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki semangat tinggi untuk bertanding. Kini, giliran mereka untuk bertanding. Namun kehebatan pemain dari negara lain membuat mereka kalah dalam pertandingan. Melihat keadaan ini, Hongdae mengakui kehebatan tim lain dan mengaku kalau dia tidak memiliki rencana untuk tim mereka. Ini tentu saja menyebabkan Somin menjadi kesal. Dia beranggapan seharusnya pelatih memiliki strategi yang lebih baik untuk para pemainnya. Dalam pertandingan pertama, tim Korea Selatan tidak mencetak gol satupun dengan skor akhir 12-0. Ditambah lagi pada malam harinya di Hungaria, Bomso mengalami cedera. Tentu saja ini kabar yang sangat buruk karena akan mempengaruhi jumlah pemain mereka. Somin yang khawatir pun akhirnya meminta solusi kepada panitia. Untung saja panitia di sana memberikan saran untuk merekrut 2 pemain pengganti dari tim lain. Di sini Somin kemudian berhasil merekrut 2 pemain untuk tim Korea Selatan. Dalam pertandingan kedua, 2 orang dari Brasil diikutsertakan dan Korea Selatan menang dengan skor 5-1. Sayangnya, semua gol yang dicetak itu merupakan jerih payah dari pemain Brasil. Meski menang, Korea Selatan tetap dianggap gagal karena kemenangan mereka atas bantuan dari orang Brasil. Tentu saja pemain Korea Selatan merasa kecewa dengan hasil ini. Dan untuk pertandingan ketiga, Korea Selatan akan melawan Jerman. Apalagi pada saat itu Jerman merupakan kandidat terkuat. Mendengar itu, tentu saja nyali para pemain Korea Selatan langsung menciut. Hongdae mengatakan kalau bantuan dari pemain Brasil masih diperlukan jika mereka ingin menang. Hongdae kemudian mempertanyakan niat para pemain, apakah mereka ingin menang atau membuat sejarah. Dia menantang mereka untuk mempertimbangkan apa artinya menang jika gol yang dicetak oleh orang lain bukan dari timnya sendiri. Semuanya bergantung pada pilihan masing-masing. 기록을 남기러 왔는지, 기억을 남기러 왔는지, 자 그건 선수들이 판단합니다. Mendengar itu, Somin hanya bisa terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Hongdae berbicara dengan sangat tulus tanpa skenario dari Somin. Para pemain akhirnya sadar jika kini mereka bertekad untuk berusaha semaksimal mungkin tanpa bantuan pemain Brasil. Semangat mereka berkobar dan pertandingan melawan Jerman pun dimulai. Pertandingan itu begitu sulit untuk tim Korea Selatan. Mereka terus terjatuh namun berusaha untuk bangkit lagi. Meskipun kalah terus-menerus, tetapi semangat mereka tidak pernah memudar. Melihat semangat para pemain Korea Selatan membuat para supporter mulai berdatangan untuk mendukung mereka. Tidak hanya supporter dari Korea Selatan, tapi supporter dari negara lain juga bersatu dalam mendukung mereka. Kini, euforia pertandingan semakin terasa. Bukan hanya supporter saja, tapi komentator juga menunjukkan dukungan kepada mereka. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mirip dengan Maya pun memberikan bando miliknya kepada Insun. Tentu saja ini membuat Insun sangat bahagia dan kembali bersemangat. Sementara itu, Hwadong ternyata ikut turun ke lapangan meskipun dia masih terluka dan tidak mampu berlari seperti sebelumnya. Tapi dia masih mampu untuk jadi kiper. Bahkan dengan gesit, Hwadong mampu menangkap bola yang meluncur cepat menuju gawang. Dari sini, tim Korea Selatan tidak mencari kemenangan. Mereka hanya ingin mencetak gol 1 kali saja untuk menciptakan sejarah. Dukungan terus mengalir sampai menit terakhir. Akhirnya, Korea Selatan mencetak 1 gol di menit terakhir yang tentu saja ini membuat sorakan kebahagiaan untuk keberhasilan mereka.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain dan supporter merasa sangat bahagia meskipun mengalami kekalahan. Gol yang mereka cetak menjadi momen bersejarah dalam hidup mereka. Meski kalah dalam pertandingan, Korea Selatan mendapatkan pengakuan sebagai pemain pendatang baru terbaik. Dan kini saatnya dirilis film dokumenter. Betapa terkejutnya mereka ketika film dokumenter yang digarap menjadi viral dan sangat bagus ratingnya. Somin merasa sangat bahagia kala itu. Sementara itu, Insun melanjutkan hidupnya dengan menjual koran dan terus mencari Maya. Sementara Hwandong, setelah lama tidak pulang ke rumah, akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali. Karena sudah lama sekali ia tidak pulang, betapa terkejutnya dia melihat anaknya telah tumbuh menjadi seorang ibu dan memiliki seorang anak. Dengan penuh bahagia, akhirnya Hwandong menggendong cucunya itu. Sementara Bobso dan Jinjo terus menjalin hubungan asmara yang baik. Jinjo kini rela berbagi roti telur kesukaannya dengan Bobso. Dan nasib Hongdae pun, kini ia kembali menjadi atlet sepak bola dan bermain dengan penuh semangat. Somin, sang ibu dan para tunawisma lainnya datang untuk mendukungnya. Di akhir film, diperlihatkan Hongdae kini adalah bintang lapangan sepak bola. Dan film pun tamat.